Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 28 September 2018. Mengerikan, mencekam, menakutkan, penuh tangis dan duka. Begitulah keadaan saat itu. Gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter yang terjadi di kota Palu, Sigi dan Donggala memicu terjadinya tsunami dan likuifaksi yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan terjadi di mana-mana, termasuk di Balaroa dan Taman Ria. Gempa tersebut akibat bergesernya sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro adalah patahan yang membelah Sulawesi menjadi timur dan barat, dan kota Palu berada di atas sesar itu, yang mana sesar tersebut termasuk mempunyai pergerakan aktif. Orang-orang yang berada di tempat itu seperti merasa bahwa hari itu adalah hari kiamat, saking dahsyatnya kejadian itu. Mayat berserakan, tangis histeris, lantunan doa terucap dari setiap manusia, kata minta tolong bergema, tapi tidak ada yang bisa menolong karena masing-masing menyelamatkan diri. Lampu padam, jaringan telekomunikasi terputus, menambah kecemasan semua orang pada saat itu. Karena masing-masing mencari keluarganya, ibu mencari anak, suami mencari istri, anak mencari ayah dan seterusnya. Seperti itulah gambaran keadaan pada saat itu. Dan beginilah kondisi Perumnas Balaroa sekarang, 2 tahun pasca gempa 28 September 2018. Balaroa termasuk salah satu yang terparah akibat likuifaksi. Masih ada sisa puing-puing dan bekas bangunan. Di lokasi ini juga sudah banyak ditumbuhi rumput dan pepohonan liar, seperti mengisyaratkan bahwa beginilah kondisi Perumnas sebelum ada pemukiman. Kami juga mendapati puing menara Masjid Darul Muttaqin, masjid yang dulunya adalah masjid kebanggaan warga Balaroa. Masjid ini bergeser sekitar puluhan meter dari tempatnya. Entah ada berapa korban yang berada dalam masjid pada saat itu. Apalagi kejadian itu terjadi saat azan maghrib berkumandang. Likuifaksi sendiri dipicu dari tekanan gempa yang kuat yang menyebabkan tanah kaku menjadi gembur atau lembek yang muncul ke permukaan dalam bentuk lumpur, sehingga membuat pergeseran dan menenggelamkan apapun yang ada di atasnya. Menurut saksi mata pada saat kejadian itu, rumah-rumah di situ bergerak puluhan hingga ratusan meter. Jalan bergerak seperti ombak, tanah terbelah menenggelamkan rumah dan manusia. Bahkan mereka merasa seperti di blender akibat tanah yang bergerak tak terarah. Kejadian diperparah dengan kebakaran yang melanda kawasan itu. Tidak ada yang bisa memadamkan karena masing-masing orang sibuk menyelamatkan diri dan keluarga. Balaroa berada di Kecamatan Palu Barat, dan pada saat itu tercatat ada 900 kepala keluarga yang memenuhi lokasi itu, yang mana tempat itu termasuk yang padat penduduk. Apalagi rumah di lokasi itu kebanyakan berdempetan. Itu menjadi salah satu penyebab evakuasi sulit dilakukan. Hingga saat ini masih banyak korban yang belum diketemukan jasadnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu. Mereka yang selamat saat ini sudah dipindahkan ke hunian tetap, walau masih ada juga yang masih tinggal di hunian sementara karena masih menunggu proses penyelesaian huntap. Tapi saat kami ke sini, kami melihat ada beberapa rumah warga yang dibangun di lokasi Balaroa. Kami belum tahu alasan mereka, yang jelas instruksi dari pemerintah tidak boleh membangun di lokasi bekas likuifaksi. Dan sekarang kita berada di atas dan menuju ke bawah, masih di lokasi Balaroa, yang mana dulunya tanah ini rata. Akibat likuifaksi, tanah tersebut amblas turun hingga beberapa meter ke bawah.
Kalau teman-teman lihat, rumah di atas itu dulunya rata dengan tanah yang kami lewati ini. Sekarang perbedaannya tidak seberapa, tapi pada saat kejadian sangat nampak jauh kedalamannya. Ini hanya karena sudah diratakan oleh pemerintah agar mudah dilalui masyarakat sekitarnya. Halo teman-teman, kali ini kita melewati daerah bekas likuifaksi Perumnas Balaroa. 2 tahun pasca gempa, seperti inilah keadaannya. Seperti yang teman-teman lihat, lokasi ini sudah ditumbuhi rerumputan. Belum banyak perubahan dari lokasi bekas likuifaksi ini. Ya seperti inilah keadaannya saat ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke lokasi tsunami di Taman Ria. Ayo kita jalan. Beginilah kondisi di Jalan Ponegoro di samping Palu Grand Mall 2 tahun pasca gempa dan tsunami yang melanda daerah ini. Tampak banyak ruko berjejer bekas hantaman tsunami. Ruko-ruko itu masih dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Sebagian sudah tidak layak lagi karena tiangnya miring akibat gempa. Kemungkinan juga pemilik toko sudah trauma untuk membuka usaha daerah itu, apalagi daerah itu sudah termasuk dalam zona merah. Sekarang kita berada di Jalan Cumi-Cumi mengarah ke Masjid Terapung. Kalau kita lihat sekarang, pengerjaan tanggul masih terus dilakukan. Dulunya daerah ini banyak berjajar kafe-kafe, serta ada satu restoran ikan bakar yang cukup terkenal di Kota Palu berdiri di sini. Semuanya rata dihantam tsunami pada saat itu. Daerah ini termasuk favorit anak muda Kota Palu untuk nongkrong. Inilah Palu Grand Mall, September 2020. Kalau teman-teman ingat, waktu itu banyak video amatir yang beredar diambil dari mall ini. Apalagi waktu itu heboh dengan penjarahan yang terjadi di mall ini. Beginilah kondisi mall sekarang, sudah bangkit kembali walau masih banyak yang tutup karena COVID-19, termasuk bioskopnya. Kalau teman-teman lihat video di awal-awal tadi, disinilah video itu dibuat. Bisa dibayangkan bagaimana ketegangan pada saat itu. Gelombang tsunami menggulung hingga 3 kali dan memporak-porandakan kafe, motor, serta mobil yang lewat. Dulu di depan sini banyak kafe-kafe yang cantik-cantik dengan nuansa lampu yang kelap-kelip. Sekarang tidak ada lagi, hanya ada 1 atau 2 kafe yang berjualan dengan kondisi seadanya. Kalau kita lihat toko-toko yang berada di bawah mall, masih banyak yang tutup. Kemungkinan faktor trauma juga ya, apalagi ditambah dengan COVID ini. Ya, semoga COVID cepat berlalu agar kita kembali normal lagi. Amin. Nah, di sini dulu masjid yang berada di samping mall. Ambruk saat gempa. Sisa bangunannya sudah dihancurkan, yang tinggal sisa menaranya. Dan beginilah kondisi masjid saat gempa dan tsunami melanda. Sebelah kanan ini adalah tempat karaokean dan Hotel Mercure. Tampak belum terlalu banyak perbaikan. Di hotel ini juga ada beberapa korban pada saat itu. Dan beginilah kondisi Masjid Terapung sekarang. Masjid ini dulunya kebanggaan masyarakat Kota Palu karena tempatnya di pinggir pantai dan kalau malam nampak cantik dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Masjid ini menjadi viral pada waktu itu karena setelah diterjang tsunami dan gempa, bangunan masjid ini tetap kokoh, akan tetapi jembatan dan tiang penyangganya hancur. Masjid ini masih dibiarkan begitu saja dan tidak dihancurkan, mungkin dijadikan sebagai monumen atau saksi bisu keganasan gempa dan tsunami.
dan tampak pom bensin yang sekarang tidak difungsikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat halal semua, memperingati 2 tahun pasca gempa bumi likuifaksi yang melanda Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Hari ini Halal Community berkunjung ke daerah Taman Ria, tepatnya di lokasi Masjid Terapung di Jalan Cumi-Cumi. 2 tahun pasca gempa ini, saat ini kami melihat bahwa di sepanjang Jalan Cumi-Cumi ini, di lokasi Taman Ria ini telah dibuat tanggul yang cukup tinggi. Saat ini lokasi masjid dari jalan ini sudah berada di sebelah tanggul tempatnya berdiri. Tahun pasca gempa, Masjid Terapung yang kita kenal ini masih seperti pasca gempa kemarin, belum banyak perubahan, dan mungkin akan tetap dibiarkan seperti itu atau akan diperbaiki kembali, kita belum mengetahui itu. Tapi seperti inilah kondisinya 2 tahun pasca gempa. Semoga pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menata kembali pasca gempa ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sehingga Kota Palu kembali bangkit, kembali menjadi kota wisata, destinasi wisata yang membanggakan untuk kita warga Kota Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati 2 tahun pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi bukan berarti menakut-nakuti, tetapi jadikan momen ini sebagai ajang introspeksi dan bermuhasabah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan hidup agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.